Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Haita. Di sini aku akan jelasin mikrotik akses. Yang pertama, cakupan materinya ada metode akses router AS, akses router bot menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual VNet Lab dengan Winbox, WebVig, QuickSet, Telnet, dan SSH, konsep serial console. Yang pertama ada metode akses router OS, keyboard, series console, remote server telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet, WebVig, HTTP, MAC telnet, lokal Winbox, terminal menu, mikrotik, tiket. Akses router bot menggunakan Winbox. Gambaran topologinya dari laptop kita terhubung menggunakan kabel LAN pada Ether 2 jaringan di port 1 terlebih dahulu karena port 1 ada firewall-nya. Untuk akses pertama kali bisa menggunakan MAC address terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwasannya Winbox ini by default berformat .exe, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Bagaimana caranya? Colokan kabel LAN pada laptop dan mikrotik router OS ke port 2. Kalau laptopnya tidak ada port LAN-nya, kita bisa menggunakan adapter dari USB. Aktifkan powernya sampai lampunya menyala. Buka aplikasi Winbox, pastikan mikrotik kita sudah terkonek dan teridentifikasi. Jika mikrotik baru pertama kali diakses, maka akan ada tampilan router OS default configuration. Kalian bisa klik Remote Configuration. Login Winbox menggunakan IP address. Buka aplikasi Winbox. Ketika masuk aplikasi Winbox akan terlihat tampilannya. Berbagai fitur yang tersedia di bagian sisi kiri. Klik IP, lalu address. Klik tanda plus. Lalu kita masukkan IP address-nya dan jangan lupa sertakan prefix-nya. Lalu kalian pilih interface. Kita pilih interface-nya sesuai kita memasukkan port ke berapa. Lalu klik apply, maka networknya sudah terdefinisi. Lalu klik OK. Klik sistem. Isi nama yang mau kita rubah di bagian kolom identity. Klik apply dan OK. Maka secara langsung tampilan hostname-nya sudah berubah. Pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. 1. Connect to merupakan langkah yang bisa kita lakukan dalam akses router, baik itu menggunakan IP address maupun MAC address. Login merupakan opsi user yang dapat kita gunakan dalam akses tersebut. Karena mikrotiknya masih awal pertama kali, maka kita bisa login menggunakan admin dengan password yang kosong. Identity merupakan informasi terkait hostname yang ada pada mikrotik kita. Version merupakan image atau versi image pada mikrotik kita. Board merupakan jenis mikrotik yang kita gunakan. Opt-in merupakan informasi selama berapa lama mikrotik kita diakses. Tanda ini merupakan informasi login kita. Kita login menggunakan IP address kah atau MAC address. Mikrotik merupakan informasi terkait hostname pada mikrotik kita. Admin merupakan username ataupun user yang kita gunakan dalam akses mikrotik kita. Session dapat kita gunakan untuk menyimpan session Winbox kita. Seperti menu apa saja yang akan ditampilkan. Setting dapat kita gunakan untuk mengatur tampilannya, mau zoom in ataupun zoom out. Winbox merupakan aplikasi Winbox-nya itu sendiri dengan versi 64 byte. Versi 6.49 merupakan image mikrotik yang kita gunakan. SHR merupakan jenis mikrotik. 8664 merupakan prosesor pada mikrotik kita. QuickSet merupakan konfigurasi cepat digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan layar saja. QuickSet ini bisa digunakan pada mikrotik yang memiliki fitur wireless, tetapi untuk mikrotik berbasis virtual itu tidak bisa digunakan. CAMSman digunakan untuk controller jika ada banyak access point
Dan bagaimana cara agar dapat dikontrol dalam satu mikrotik? Interface menginformasikan terkait ada beberapa interface yang dimiliki mikrotik kita. Wireless merupakan konfigurasi wireless. Bridge terkait menggabungkan beberapa part menjadi satu interface. Mesh digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless. IP terdapat ada beberapa menu di antaranya konfigurasi firewall, DNS, dan IP address itu sendiri, dan lain-lain. Routing dalam proses melakukan routing ini ada OSPF, BGP, dan lain-lain. Sistem merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan. Log untuk menginformasikan terkait log kita pada router mikrotik. Flash ini hard disk mikrotik. Radius digunakan untuk radius client. New terminal merupakan halaman terminal. Bisa kita lakukan untuk konfigurasi mikrotik secara garis perintah. Make support trip bisa membuat file support trip yang bisa dikirim ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting jika ada fitur yang tidak jalan pada mikrotik kita. More bisa melakukan tampilan Winbox baru. Tes router virtual VNetLab dengan Winbox. Klik kanan dan klik Node. Pilih mikrotik router OS. Versi mikrotik menggunakan 6.49. Di bagian bawah terdapat Cameo option, lalu kosongkan saja. Selanjutnya, klik Save. Jika sudah ada tampilan mikrotik, klik Start untuk menyalakan. Klik kanan dan pilih Network. Untuk tipe, pilih Manajemen Cloud. Untuk name-nya bisa kita rubah. Lalu klik Save. Lalu hubungkan mikrotik dengan network. Untuk terhubung ke Winbox, buka terminal mikrotiknya. Klik 2 pada mikrotiknya, tekan Enter agar bisa login. User, admin, password kosong, lalu tekan Enter. Untuk bagian lisensi, klik X, klik Enter sampai muncul tampilan seperti ini. Tekan Ctrl C, lalu Enter. Selanjutnya, ketik IP address string. Koneksikan dengan aplikasi Winbox. Buka aplikasi Winbox, klik Connect. Apabila terdapat tampilan seperti ini, langsung klik X saja ya teman-teman. Webvik diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IPv4 dan IPv6, support HTTP dan HTTPS. Sebagai alternatif Winbox untuk akses router bot via Webvik bisa dengan IP router pada browser Airprop ini ya teman-teman. Remote Access, Telnet, dan SSH. Based on Terminal Command Line Interface. Akses router via teks atau CLI dapat digunakan melalui SSH, Telnet, konsole, Winbox, dan Webvik. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote, SSH, atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY. Konsep serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console digunakan saat kita menggunakan NetInstall remote via serial console membutuhkan label DB9 atau converter USB to DB9 menggunakan program Hyper Terminal baud rate 11.55.200 dan bits 8, parity non-stop bits 1 dan flow control non. Cara menggunakan serial console. Masuk ke terminal seperti PuTTY, pilih connection tipe serial dan sesuai series Lincom yang dapat dilihat pada device manager, lalu speed baud 11.5.200 khusus perangkat mikrotik.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.